Pendengar ini terkait dengan penguatan peran penyuluh keluarga berencana di Kabupaten ND melalui Muskap 2 IPKB Indonesia, pendengar. Dan terkait dengan hal ini, pendengar, kita sudah bersama Ketua DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia IPKB Indonesia Kabupaten ND, ada Ibu Ruslia Madu SO. Selamat pagi, Bu. Ibu. Halo. Yo, pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, Bu Ruslia ya, saya sapa ya. Iya, ya. Oke, baik. Bu Ruslia, ini terkait dengan penguatan peran penyuluh keluarga berencana di Kabupaten ND yang kemarin ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini sudah melaksanakan musyawarah cabang 2 IPKB Indonesia ya, Bu ya. Benar. Nah, bagaimana bentuk konkret dari kegiatan tersebut ya, peran Muskap 2 IPKB dalam memperkuat penyuluh keluarga berencana di Kabupaten ND nih, Bu? Baik, Kak. Saya jelaskan terlebih dahulu pelaksanaan muscap kemarin. Pada saat muscap itu yang kami laksanakan yang pertama melengkapi struktur kepengurusan DPC IPKB Kabupaten ND, kemudian menyusun program kerja 4 tahunan 2024-2028, dan yang terakhir menyusun rencana taktis 2025. Kemudian berkaitan dengan peran IPKB dalam meningkatkan kapasitas penyuluh KB sudah dituangkan dalam program kerja kami. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik PKB maupun PLKB, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh keluarga berencana itu bisa semaksimal mungkin. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Apakah tema khusus yang diusung dalam kegiatan Muskap kedua kemarin nih, Bu Ruslia? Ya, temanya dengan Muscap 2 IPKB, kita tingkatkan profesionalisme PLKB dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten ND. Baik, ini terkait dengan penurunan stunting di Kabupaten ND, sejauh ini bagaimana perannya dari para penyuluh KB itu sendiri? Ya, tentu penyuluh KB menjadi garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting, dimulai dengan data yang harus tepat, data yang harus akurat, sehingga ketika kita melakukan kegiatan percepatan penurunan dan penanganan stunting itu langsung ke tepat sasaran. Kemudian yang berikut, kami sebagai PKB punya sasaran untuk percepatan penurunan stunting, dimulai dari dengan anak remaja, khususnya remaja putri, kemudian ibu hamil, ibu pasca persalinan, pasangan usia subur, dan anak bayi balita. Itu menjadi sasaran kami, melakukan pendampingan, melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi. Intinya semua keluarga yang berisiko stunting itu menjadi dampingan kami, sehingga percepatan penurunan stunting itu kita bisa lakukan secepat mungkin. Oke, baik. Tentunya dalam melakukan sosialisasi ataupun edukasi, tentunya ada tantangan utama tersendiri yang dihadapi oleh para penyuluh dalam memberikan layanan program tersebut. Dan bagaimana Muskap kemarin berencana untuk mengatasinya ketika ditemukan berbagai problem ya di masyarakat terkait dengan stunting seperti itu, Bu Ruslia? Baik, untuk tantangan tentu banyak, karena yang pertama kapasitas PLKB, kemudian jumlah PLKB yang sangat terbatas untuk Kabupaten ND dengan 270-an desa kelurahan itu, PLKB hanya berjumlah 37 orang, sehingga masih ada beberapa kecamatan yang satu PLKB menangani satu kecamatan, sehingga dari segi personil memang sangat terbatas. Kemudian yang berikut, masyarakat juga masih belum terlalu sadar benar tentang penanganan stunting dan serta dampak-dampak stunting di masa mendatang, sehingga ini menjadi tantangan untuk PLKB. Namun yang kami lakukan adalah terus meningkatkan kapasitas, terus berusaha, terus melakukan penyuluhan dan pelayanan terhadap keluarga beresiko stunting, sehingga pelan-pelan pengetahuan juga kesadaran masyarakat untuk pencegahan dan penanganan stunting ini membaik, sehingga yang kita harapkan di 2024 itu angka stunting bisa turun.
Oke. sesuai dengan target seperti itu, Kak. Baik, Bu Ruslia, apakah ada program atau inovasi baru apa yang, direncanakan oleh IPKB untuk, bisa meningkatkan efektivitas penyuluhan, di tingkat desa dan juga kelurahan nih, Bu? Iya, kami sudah punya rencana untuk Mhm. setiap bulan itu melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan. Yang pertama sasaran stuntingnya tinggi, kemudian sasaran kalau dalam istilah BKKBN itu yang namanya unmet need, orang yang ingin ber-KB tetapi, belum terlayani atau tersentuh, pelayanan KB itu kami ada 11 kali dalam dalam tahun 2025 itu kami melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan tersebut, sehingga kami langsung door to door, kemudian langsung bersentuhan dengan masyarakat-masyarakat yang perlu disentuh secara khusus, sehingga tidak tidak berjarak antara Mhm. PKB dengan masyarakat yang menjadi sasaran itu. Oke, tentunya juga ada strategi seperti itu ya. Strategi dari IPKB sendiri dalam menghadapi isu-isu seperti stunting, kemudian kesehatan reproduksi yang menjadi fokus di Kabupaten ND ini apa nih, Bu? Iya, kami sasaran yang pertama untuk anak remaja. Mhm. Untuk isu stunting kami sudah berusaha bukan lagi mulai di anak usia 15 sampai 19 tahun, tapi kami sudah maju ke depan untuk anak pra remaja, yaitu mulai dari anak usia kelas 5, kelas 6 SD, itu sudah harus kami edukasi tentang gizi Mmm. dan bahaya anemia, sehingga anak-anak sudah membiasakan diri untuk menjaga pola makan yang baik, hidup sehat, sehingga kedepannya bisa menjadi anak remaja yang bebas dari anemia, dan tentunya ketika mereka menjadi ibu suatu saat nanti menjadi ibu yang sehat, ibu yang berkualitas, dan ibu yang mampu mengurus anak-anaknya dengan baik seperti itu. Jadi kita sudah Mhm. lebih ke anak remajanya, sehingga kedepannya itu mereka sudah lebih protektif terhadap diri sendiri. Oke, baik. Apa yang menjadi harapan Anda dari kegiatan Muskap kemarin, Bu, Ruslia? Ya, harapannya yang pertama kekompakan juga kreativitas anggota IPKB terus kita tingkatkan, sehingga berbagai tantangan yang ada di depan bisa kita atasi dengan inovasi-inovasi baru. Kemudian harapannya juga kami bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak, OPD-OPD terkait, kemudian LSM seperti itu, sehingga yang namanya stunting, kemudian masalah ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga tidak menjadi kegiatan yang parsial atau kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri antar OPD, tetap kita bisa bergandengan tangan karena kita punya tujuan dan sasaran yang sama. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ruslia untuk waktunya pagi hari ini. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mempromosikan IPKB juga program Bangga Kencana. Baik, terima kasih, selamat pagi. Pagi, Kak. Baik pendengar program Satu dimanapun Anda berada, dua topik wawancara sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Barusan kita berbincang ya terkait dengan penguatan peran penyuluh keluarga berencana di Kabupaten ND melalui Muskap 2 IPKB Indonesia. Dan tadi sudah bersama Ketua DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten ND, Ibu Ruslia Madu Esos, pendengar. Dan pendengar, saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selepas itu kami juga akan hadirkan kembali acara-acara menarik lainnya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.